Di sebuah mall, Kapan ya aku bisa beli hair dryer itu? Dari dulu aku kepengen banget beli, tapi harganya mahal banget. Ya, sebenarnya bisa sih aku beli dengan cara nabung. Tapi gimana ya? Aku males banget mau nabung. Keburu uangnya kepake. Handai aja aku punya uang yang banyak, pasti aku bisa beli apa aja, termasuk hair dryer itu. Ya ampun, ada Bu Salsa. Bu Salsa lagi milih-milih hair dryer kah? Kelihatannya serius banget milih-milihnya. Bu Dini, enggak kok Bu, saya enggak lagi milih-milih, saya cuma lihat-lihat doang. Kirain saya Bu Salsa lagi milih-milih mau beli hair dryer. Ya, sebenarnya saya pengen sih Bu beli, cuma saya lagi nggak ada uang. Mana kan itu hair dryernya harganya mahal banget. Ngomong-ngomong, Bu Dini sendiri abis beli apa? Ini loh Bu, saya barusan beli hair dryer. Cuma saya belinya di sebelah sana, bukan di sini. Karena katanya Bu, kalau beli di sini tuh kualitasnya kurang bagus. Makanya deh, saya beli di sebelah sana. Wah, enak banget Bu Dini. Bisa beli hair dryer. Tapi bukannya kalau beli di sebelah sana itu lebih mahal ya Bu? Iya, emang lebih mahal sih. Cuma kualitasnya itu loh, lebih bagus. Saya mah mending beli mahal yang sekalian daripada beli yang murah tapi cepet rusak. Iya sih Bu, bener banget. Duh, ngeliat Bu Dini habis beli hair dryer, aku jadi nambah kepengen beli juga. Bu, saya duluan ya. Soalnya ada beberapa barang lagi yang mau saya beli. Iya ya Bu Dini, silakan. Duh gawat, aku jadi makin pengen nih beli hair dryer. Tapi mau gimana lagi coba, aku gak punya uang untuk beli. Gara-gara Bu Dini nih. Coba aja tadi aku gak ketemu dia, dan dia juga gak ngasih tahu kalau dia tuh baru beli hair dryer. Pasti aku jadi gak nambah pengen. Bikin bete aja deh. Udahlah, mending langsung pulang aja daripada terus-terusan di mall dan ngeliatin barang-barang yang gak bisa aku beli. di depan rumah tetangga Bu Salsa. Wah, Pak Heru abis beli motor baru ya Pak? Bu Salsa, iya nih Bu, alhamdulillah tabungan saya itu selama ini udah cukup untuk beli motor baru. Soalnya kan Ibu tahu sendiri, motor saya itu yang lama udah sering rusak dan jelek. Iya Pak, bener banget. Tapi ngomong-ngomong, ini Pak Heru beli motornya gak kebagusan apa Pak? Sengaja Bu, karena tabungan saya itu cukup untuk beli motor yang bagus sekalian. Sayang banget Pak, mending ya Bapak itu beli motornya yang standar-standar aja. Jangan yang bagus banget kayak begini. Dan kalau beli yang standar kan masih ada sisanya. Bisa tuh Bapak gunain untuk keperluan yang lebih mendesak. Kalau masalah keperluan yang lain mah aman Bu, udah ke handle. Ya ampun Pak Heru, dibilangin kok ngeyel banget sih. Lah suka-suka saya lah Bu, lagian uang tabungan saya sendiri, kenapa Ibu yang cerewet? Pak, saya itu bukannya cerewet, cuma saya ngasih saran doang. Bapak nih bukannya berterima kasih juga udah saya kasih saran yang bagus. Lagian ya Pak, Bapak dan keluarga Bapak tuh nggak pantas tahu nggak pakai motor sebagus ini. Gak pantas gimana sih Bu? Iya, nggak pantas aja gitu. Keluarga Bapak kan kelihatan kumel dan nggak berpendidikan. Jadi ya nggak pantas pakai motor sebagus ini. Mending ya Pak, pakai motor yang jelek atau yang standar aja. Astagfirullahaladzim Bu Salsa, jahat banget sih mulutnya kalau ngomong. Pak, saya tuh bukannya jahat, cuma saya ngasih tahu doang yang sebenarnya. Ibu ngasih tahu yang sebenarnya atau iri nih? Saya tuh bisa beli motor sebagus ini. Dih najis, ngapain coba saya iri sama motor kayak begini? Kalau cuma motor kayak begini Pak, saya bisa beli sekali 5. Ya udah buktiin Bu, buruan beli 5 motor kayak punya saya ini. Duh, sorry ya, saya nggak mau beli motor yang sama kayak punya Pak Heru ini. Soalnya nggak level, hahaha. Udah, saya mau pulang dulu. Males tau nggak ngomong sama Pak Heru yang susah dibilangin. Dikasih saran bukannya makasih. Permisi. Saya di rumah. Assalamualaikum, Ibu pulang. Loh Nak, kamu mau pergi kemana? Kok rapi kayak begitu? Waalaikumsalam, ini loh Bu, aku mau pergi ngelamar kerja. Alhamdulillah aku dapat tawaran kerja dari temanku, dan hari ini aku itu disuruh untuk datang buat interview. Halah, ngapain kamu ikut-ikut interview kerja? Kayak bisa kerja aja.
Kok ibu bilangnya gitu sih? Seharusnya ibu tuh nyemangatin aku dong. Rido, mau kamu disemangatin atau enggak, kamu tuh nggak bakal bener kalau kerja. Kamu aja loh ngelakuin sesuatu nggak pernah bener, selalu aja salah. Aku kan bisa belajar, Bu. Hahaha, apa kamu bilang belajar? Kamu loh nak, dari sekolah dulu nggak pernah yang namanya pintar walaupun belajar. Jadi udahlah, nggak usah sok-sokan berusaha, karena pada akhirnya kamu bakal gagal. Kenapa sih ibu itu selalu buat down dan nyerah gitu? Ya karena kamu tuh nggak pernah bisa ngapa-ngapain, Ridho. Jujur ya, ibu tuh aslinya nyesel tahu nggak udah ngelahirin kamu di dunia ini. Nggak berguna soalnya. Bu, cukup ya. Aku tuh nggak sanggup dengar kata-kata ibu yang begitu menyakitkan itu. Jadi alay banget sih kamu. Udah, mending kamu tuh ganti baju biasa. Terus nggak usah berangkat interview kerja. Enggak, Bu. Aku itu bakal tetap pergi untuk interview kerja. Aku itu mau tetap berusaha walaupun ibu itu nggak pernah nyemangatin aku dan selalu buat aku down. Berani ya sekarang kamu lawan ibu. Ya udahlah, terserah kamu mau ngapain. Ibu nggak akan peduli lagi sama kamu. Dan mulai sekarang cari makan sendiri sana. Nggak usah minta-minta ke ibu lagi. Kan katanya kamu mau berusaha untuk kerja. Oke kalau gitu, Bu. Mulai sekarang aku tuh nggak akan pernah minta apapun ke ibu lagi ya. Termasuk makan dan juga kebutuhan yang lain. Aku tuh bakal memenuhi semua itu dengan hasil kerja aku sendiri. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ajar banget sih punya anak. Gak berguna juga banyak tingkah. Udah lah, mending aku urusin bisnis onlineku. Ya, walaupun makin hari makin sepi dan pendapatanku makin turun. Tapi gak apa-apa lah, aku jalanin aja dulu. Karena juga kan si Rido sekarang bakal gak akan minta apa-apa lagi ke aku. Jadi pengeluaranku gak bakal sebanyak dulu. Keesokan harinya di depan rumah. Duh, kok rasanya pengen jalan-jalan ke mall lagi ya. Cuma males banget kalau mau mesen ojek online ataupun taksi online. Pengen gitu sekali-sekali ke mall naik motor sendiri ataupun mobil sendiri. Tapi kan aku nggak punya. Widih, itu motornya Pak Heru sengaja banget dipajang di depan. Tapi kalau dilihat-lihat, itu kuncinya nempel ya. Sembrono banget deh tuh orang. Duh, tiba-tiba aku punya ide bagus nih. Kenapa nggak aku pinjam aja ya motornya Pak Heru? Lumayan kan, aku pergi ke mall nggak usah mesen ojek online ataupun taksi online. Apalagi itu motornya yang dipajang di depan rumahnya ada kuncinya. Ya udahlah, gas kalau gitu. Tapi aku perlu bilang dulu nggak ya sama orangnya? Nggak usah, orangnya juga nggak kelihatan. Bu Salsa pun tanpa bilang-bilang membawa motor Pak Heru untuk pergi ke sebuah mall. Loh, Bu, Ibu. Ada apa toh Pak teriak-teriak? Motor kita kemana, Bu? Perasaan tadi motor Bapak tuh taruh di depan rumah. Kok sekarang nggak ada sih, Bu? Astagfirullahaladzim. Ya ibu ndak tahu toh Pak, ibu kan dari tadi di belakang. Aduh, gimana nih, Bu? Jangan-jangan motor kita dimaling lagi. Mana Bapak itu baru ingat kalau kuncinya tuh masih nempel, Bu, di motornya. Pasti itu maling tuh dengan mudah, Bu, ngambil motor kita. Bapak sih sembrono banget jadi orang. Bisa-bisanya loh naruh kunci di motor terus ditinggal. Ya gimana, Bu? Bapak itu kelupaan. Niatnya tuh Bapak mau nyuci motor tadi. Bapak malah kebelet BAB. Terus pas Bapak balik lagi, motornya udah nggak ada. Makanya Pak, lain kali jangan ninggalin motor yang masih ada kuncinya. Udah, mending sekarang Bapak cari dulu motornya. Siapa tahu malingnya belum jauh dari sini. Iya ya, Bu. Kalau gitu Bapak cari dulu ya. Iya Pak, hati-hati. Ibu juga bakal tanya-tanya ke para tetangga. Siapa tahu gitu ada yang ngeliat siapa yang udah ngambil motor kita. Tapi bentar Pak, kenapa kita ndak lihat CCTV aja yang ada di depan rumah kita? Ya juga ya, Bu. Astagfirullah, Bapak itu baru ingat. Untung aja Ibu bilang. Kalau langsung aja, Bu, kita lihat CCTV-nya lewat HP. Karena kebetulan CCTV-nya itu kan Bapak sambungin ke HP. Bagus Pak, langsung aja kita lihat rekaman CCTV-nya. Astagfirullahaladzim, Bu. Ternyata yang bawa motor kita itu Bu Salsa, tetangga kita, Bu. Iya Pak, bener. Duh ya ampun, kok bisa-bisanya ya Pak Bu Salsa melakukan hal kayak begitu. Jangan-jangan motor kita bakal dijual lagi Pak sama dia. Tapi kayaknya dia itu nggak bakal berani deh, Bu, ngejual motor kita. Gimana kalau kita tungguin aja di rumah sampai dia itu balik? Dan kalau emang dia itu udah berani jual motor kita, tinggal kita laporin aja ke polisi. Iya Pak, Ibu setuju. Pak Heru dan Bu Dina pun menunggu Bu Salsa hingga sore.
Alhamdulillah, akhirnya sampai rumah juga. Ternyata enak banget ya ini motornya Pak Heru dipakai buat ke mall. Pak Heru, Bu Dina, kalian ngapain di sini? Pakai nanya lagi, ya kami nungguin ibu lah yang udah berani-berani bawa motor kami. Bener banget tuh. Jangan-jangan Bu Salsa berniat ya mau jual motor kami. Idih, pede banget sih. Siapa yang mau jual motor kalian? Saya itu loh cuman pinjam sebentar buat pergi ke mall. Kamu mau pinjem tuh ngomong dan izin lah Bu, jangan asal bawa. Saya sama istri saya itu sampai panik loh. Kelamaan Pak, kalau saya tuh harus izin dan ngomong dulu. Apalagi ya tadi itu saya buru-buru. Jadi ya maklumin aja sih, nggak usah lebay. Astagfirullahaladzim Bu Salsa, Bu Salsa. Udah tahu salah bukannya minta maaf tapi malah dengan pedenya bilangin saya dan istri saya itu lebay. Yang sudah ibu lakukan itu salah Bu. Itu yang ibu pakai motor saya sama istri saya loh Bu. Jangan malah semaunya sendiri. Betul banget tuh apa yang dibilang sama suami saya. Halah, udahlah nggak usah kebanyakan ngomong. Kuping saya sampai sakit tau nggak dengerin omongan kalian. Udah minggir-minggir, saya mau masuk rumah. Tuh, ambil balik motor kalian. Saya loh cuman minjem sebentar, berlebihan banget sih sampai kayak begitu. Hei Bu, tunggu. Kurang ajar banget sih. Harus dikasih pelajaran ini. Udah Pak, biarin aja. Nanti kalau Bapak kejar sampai dalam rumah, yang ada masalahnya makin besar. Tapi Bu, itu orang udah keterlaluan. Dia pakai barang kita itu tanpa minjem dan semaunya. Iya Pak, Ibu tahu. Tapi kita itu ndak boleh sembrono. Dan jangan sampai pakai kekerasan. Iya juga sih Bu. Ya udahlah yuk kita pulang. Besok-besok Bapak itu gak akan pernah naruh motor di depan rumah lagi. Bakal Bapak masukin ke rumah terus. Biar gak asal dipakai lagi sama Bu Salsa itu. Pada malam harinya, Assalamualaikum Bu, Rino pulang. Waalaikumsalam. Masih inget pulang kamu ya? Kirain kamu gak bakal pulang karena keasikan kerja. Ya enggak dong Bu, cuma kan hari ini tuh pertama kali aku masuk kerja. Karena ya alhamdulillah Bu, aku keterima kerja. Baguslah, jadi kamu beneran gak bakal minta apa-apa lagi kan sama ibu? Ya Bu, tenang aja. Aku itu gak akan minta apa-apa lagi kok sama ibu. Aku itu bakal berusaha memenuhi semua kebutuhanku pakai uang hasil kerjaku nanti. Ya udah, kalau gitu sekalian kamu pergi dari rumah ini. Kok ibu malah ngusir aku sih? Loh, katanya kamu mau menuhin semua kebutuhan kamu pakai uang hasil kerja kamu sendiri. Tempat tinggal kan termasuk kebutuhan. Jadi ya kamu cari tuh tempat tinggal sendiri dan bayar sendiri. Jangan numpang lagi sama ibu. Astagfirullahaladzim, kok ibu segitunya sih Bu? Segitunya gimana? Kamu sendiri loh yang udah setuju gak bakal minta apa-apa lagi. Dan bakal menuhin semua kebutuhan kamu sendiri. Udah, gak usah pakai acara drama dan kebanyakan omong. Buruan beresin semua barang-barang kamu. Terus pergi dan cari tempat tinggal kamu sendiri. Tapi kan aku itu belum gajian, masih baru pertama kali kerja loh Bu. Bodoh amat ibu gak peduli. Salah kamu sendiri ya udah nyanggupin kalau kamu bakal menuhin kebutuhan kamu sendiri. Udah loh, sekarang cepetan kamu masuk kamar dan beresin semua barang-barang kamu. Dari tadi lama banget His. Dan jangan lupa ya, jangan pernah balik lagi ke sini. Aku mohon lah Bu, izinin aku tinggal di sini sampai aku itu gajian. Setelah itu baru aku tuh bakal benar-benar pergi dari sini dan gak akan minta apa-apa lagi sama ibu. Enggak, ibu gak akan ngasih kesempatan sekalipun buat kamu. Pada akhirnya Rido pun diusir oleh ibunya sendiri. Dan keesokan harinya, Duh ya ampun, enak banget ya. Sekarang aku udah gak punya beban. Si Rido itu udah aku usir soalnya. Hahaha. Karena tuh anak tuh bener-bener jadi beban. Jadi ya daripada nyusahin hidup aku, mending aku usir aja lah. Supaya aku bisa menikmati hidup ini tanpa ada gangguan. Duh ya ampun, ada Bu Dini. Bu Dini rajin banget Bu, udah olahraga pagi-pagi gini. Bu Salsa, iya nih Bu. Soalnya beberapa hari kemarin tuh badan saya rasanya kurang sehat. Jadi saya putusin untuk rajin olahraga. Wah mantap Bu Dini. Tapi ngomong-ngomong, itu rambut Bu Dini makin hari makin bagus aja. Pasti Ibu sering ke salon ya, dan juga sering perawatan. Enggak kok Bu, saya malah nggak pernah tuh ke salon ataupun perawatan. Rambut saya rawat sendiri. Wah, pasti alat-alat untuk ngerawat rambut Ibu lengkap banget ya. Ya, begitulah Bu. Soalnya saya tuh emang suka ngerawat rambut saya sendiri. Bu, ayo kita olahraga bareng-bareng. Enggak deh Bu, saya lagi mager. Ya ampun Bu, jangan mager-mager atuh. Ya udahlah kalau gitu, saya mau lanjut olahraga jalan pagi ya. Iya ya Bu Dini.
Enaknya jadi Bu Dini bisa beli alat-alat perawatan rambut yang lengkap. Sedangkan aku beli hair dryer aja nggak bisa. Kan, aku jadi pengen nyobain alat-alat perawatan punyanya Bu Dini itu. Wah, kebetulan banget tuh. Rumahnya Bu Dini lagi kebuka dan nggak dikunci. Aku pinjam aja kali ya. Soalnya kan Bu Dini lagi jalan pagi tuh. Dan suaminya jam segini udah berangkat kerja. Kalau gitu gas lah. Dengan pedenya, Bu Salsa pun masuk ke rumah Bu Dini. Lalu meminjam semua alat perawatan rambut miliknya Bu Dini dan dibawa pulang. Untung aja pas aku bawa semua alat perawatan rambut punyanya Bu Dini, gak ada yang lihat tadi. Sekarang waktunya aku mencoba nih semua alat perawatan rambut ini, supaya rambut aku juga bisa sebagus punya kayak Bu Dini. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dini, ada apa ya? Saya tuh lagi mau keramas, Bu. Maaf ya Bu kalau saya ganggu. Ibu ada lihat alat perawatan rambut saya nggak, Bu? Soalnya pas tadi saya pulang dari jalan pagi, semua alat perawatan rambut saya nggak ada, Bu. Loh, itu bukannya semua alat perawatan rambut saya ya? Ternyata Ibu Salsa yang udah ngambil. Duh ya ampun Bu Dini, biasa aja kali. Saya tuh minjem doang, nanti bakal saya balikin kok. Astagfirullahaladzim Bu Salsa. Kalau mau minjem tuh ngomong dan izin dulu kek. Saya tuh panik banget tahu nggak? Apalagi ya Bu, semua alat perawatan itu harganya mahal. Gak usah berlebihan deh Bu Dini. Enak banget ya mulut Ibu Salsa bilang kayak begitu. Itu barang-barang punya saya. Jadi jangan semaunya sendiri lah Bu. Dan jujur ya, saya tuh gak pernah mau yang namanya minjemin alat-alat perawatan rambut saya sama orang lain termasuk Ibu. Idih najis, jadi orang kok pelit banget sih Bu. Ya suka-suka saya lah, itu semua kan barang-barang saya. Beli pakai uang saya. Mana sini, saya ambil balik semua alat perawatan rambut saya. Enak aja mau diambil balik. Ya janganlah Bu, saya kan belum make. Sabarlah, saya pakai dulu. Abis itu baru saya balikin. Enggak, saya nggak mau. Itu semua barang-barang saya. Balikin Bu, orang nggak saya bolehin kok. Dasar pelit. Astagfirullahaladzim Bu. Bu ya jangan dorong saya sampai jatuh. Sakit tahu. Salah sendiri jadi orang pelit. Pokoknya saya nggak mau balikin. Awas-awas, saya mau pakai semua alat perawatan rambut itu dulu. Bye. Tunggu Bu Salsa, jangan ditutup pintu rumahnya. Astagfirullah. Tuh orang nggak tahu malu banget sih. Bisa-bisanya loh dia semaunya. Padahal kan itu barang aku beli pakai uangku sendiri. Awas aja ya, aku bakal aduin suamiku. Aku telepon dulu deh. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa toh Bu? Tumben banget nelpon Bapak jam segini. Dan Ibu kenapa kok nada suaranya kayak panik begitu? Tolongin Ibu Pak. Semua alat perawatan punya Ibu dibawa dan dipakai semaunya sama Bu Salsa tetangga kita. Dia bilangnya minjem tapi nggak ada izin. Asal bawa aja. Terus pas mau Ibu ambil balik, dia malah dorong Ibu sampai jatuh. Dan dia Pak ngunci rumahnya supaya Ibu nggak bisa masuk. Astagfirullahaladzim, kok ada ya orang seperti itu? Ya sudah Ibu jangan panik dan jangan nangis ya. Nanti Bapak bakal pulang dan Bapak bawain polisi biar nangkep tuh orang nggak tahu diri banget sih. Ngambil barang orang tanpa izin. Yang cepet ya Pak, soalnya Ibu takut nanti alat-alat perawatan rambut Ibu rusak dipakai sama Bu Salsa. Aduh Bu, tapi Bapak itu nggak bisa cepet-cepet banget. Soalnya habis ini Bapak itu ada rapat. Ya ampun Pak, batalin dulu lah rapatnya. Kalau Bapak batalin nanti perusahaan kita itu bakal bangkrut Bu. Emangnya Ibu mau kalau kita itu jatuh miskin gara-gara perusahaan kita itu bangkrut? Ya enggak lah Pak, tapi kan... Ibu yang sabar ya, tungguin di rumah dulu. Nanti Bapak pulang sambil bawa polisi. Suruh kita gerebek tuh rumahnya Bu Salsa. Ya udah deh kalau gitu, Ibu tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Sementara di dalam rumah, Wah, dari luar udah gak kedengeran tuh suaranya Bu Dini teriak-teriak lagi. Kayaknya dia udah capek deh teriak-teriak manggilin namaku. Hahaha. Mampus, makanya jadi orang tuh jangan pelit-pelit. Udahlah, mending sekarang aku selesain dulu keramas rambutnya. Habis itu aku kasih multivitamin. Baru deh setelah itu aku hair dryer dan aku catok. Duh, tapi aku udah kepengen nyoba hair dryer. Soalnya kan dari dulu aku belum pernah bisa beli. Aku coba dulu kali ya. Habis itu baru deh aku keramas. Ya ampun, ternyata gini toh kalau pakai hair dryer. Anginnya tuh kayak panas-panas gimana gitu. Pantesan aja rambut bisa cepet kering kalau pakai hair dryer. Loh, astagfirullah,
kok hair dryernya malah keluar api sih? Duh, ya ampun, rambutku kebakar. Tolong rambutku. Kepalaku ikut kebakar. Tolong. Pada akhirnya Bu Salsa pun tewas dengan kondisi rambut dan kepala yang terbakar.